Coronavirus sebetulnya sudah ada sejak dulu. Di beberapa kasus sebelumnya, coronavirus telah ada dan menjangkit dari hewan ke hewan maupun hewan ke manusia. Tapi di tahun 2019 akhir hingga saat ini telah ditemukan sebuah kasus coronavirus jenis baru yang kita sebut dan kita lebih kenal sebagai COVID-19. Sedikit cerita singkat mengenai bagaimana COVID-19 ini bisa hadir. Pada awal bulan Desember 2019, banyak ditemukan kasus laporan pada rumah sakit pusat di salah satu kota di Cina, yaitu kota Wuhan. Hal ini dilaporkan oleh mendiang Dr. Li Wenliang pada akun media sosialnya. Penyakit ini diduga diakibatkan oleh sebuah virus yang hadir dan berasal pada sebuah pasar ikan di Huanan yang juga menjual berbagai binatang-binatang liar. Hingga kasus ini dilaporkan oleh pihak Cina untuk pertama kalinya ke kantor negara World Health Organization atau kita sering sebut sebagai WHO pada 31 Desember 2019. WHO terus bekerja dengan keras untuk menganalisa kasus terbaru ini. Namun pada tanggal 7 Januari 2020, otoritas Cina menyampaikan jenis coronavirus yang baru yang dinamai dengan SARS-CoV-2 pada 11 Februari 2020. Secara resmi, WHO menamai penyakit ini sebagai Coronavirus Disease 2019 atau yang sering kita sebut sebagai COVID-19. WHO terus bekerja keras dan terus mendapatkan laporan-laporan yang bukan hanya dari negara Cina, namun juga dari negara lain. Sehingga apa? Sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan kasus coronavirus sebagai pandemi global. COVID-19 ini ternyata memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya, ekonomi kita terus menurun. Jika kita lihat, banyak sekali orang-orang Indonesia harus di PHK secara terpaksa oleh perusahaannya karena ketidakmampuan perusahaan untuk membayar gaji mereka setiap bulannya. Selain sisi ekonomi, ternyata sisi psikologis kita juga diserang. Banyak sekali berita-berita bermuatan konten-konten negatif tentang coronavirus, membuat resah warga negara kita sehingga bingung untuk menanggapi coronavirus ini seperti apa. Tapi tenang, ternyata selain dampak-dampak negatif itu, coronavirus juga memiliki dampak positif. Salah satunya jika kita lihat negara-negara yang terjangkit, tingkat polusi terus menurun setiap harinya karena tidak beroperasinya kendaraan-kendaraan di negara mereka. Selain itu, dengan diterapkannya PSBB, terutama untuk negara Indonesia, ini membuat keluarga semakin dekat karena mereka selalu bertemu setiap harinya. Cara mencegah penularan COVID-19 ini adalah dengan mengikuti anjuran-anjuran maupun protokol-protokol yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan sering mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun juga bisa menggunakan hand sanitizer. Lalu jangan lupa melakukan social distancing, yaitu dengan menjaga jarak ketika kita berbicara ataupun yang lainnya. Tetap diam di rumah saja, jangan pergi ke mana-mana. Jika memang hal itu terlalu genting, baru diperbolehkan untuk pergi kemana-mana. Namun jika memang kita harus pergi, jangan lupa untuk gunakan masker untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja.
Di rumah aja. Ning omah bae ya, ojo lali tangannya hijau. Di rumah aja. Kalau nggak di rumah gue tusuk. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Jangan lupa rajin mencuci tangan ya. Jangan lupa lakukan social distancing.